Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi talipun ihdini lima utulifa fi min alaki bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratul mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal fiyawasihah khalisan mukhlisan liwajil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa mana sultan awliya gausul azam qutbul alamin as-sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qadassallahu sirrul aziz sahibul izazah wal karamah fid din wa dunya wal akhirah wa bi barakati syekhna al mukarram Sayyidi Syekh Abdurrahman Sumanahtim bi jalal ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim taslim sallu alaihi wasallim taslim amma ba'd. Para jamaah usaha Jakatorik dimanapun berada, bagaimana kabar saya semua? Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, panjang umur, istiqomah untuk menjalankan kehidupan ini kita dengan sabar syukur, dan mudah-mudahan perjalanan kita di dunia ini selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, Ustaz Jakatorik akan melanjutkan pembacaan kitab Sir Asror Anwarul Qudsiyah, karya daripada Syekh Abdullah As-Sarani, yang memang beliau itu banyak membantu ya, tentang ajaran atau faham tarekat suluk. Di sini pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan membacakan kitab Sir Asror, yaitu halaman 103. Wakana yakul wakana ada yakulu berkata siapa? Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Al-murid as-sadiku, murid yang benar, as-sadiq. Murid as-sadiq, murid adapun murid as-sadiku yang benar. Dikatakan murid yang benar. Al-muridi as-sadiqu masyaikhi, murid yang benar bersama gurunya, bersama syekh mursyidnya. Kal mayit ma'amug silih, seperti mayit beserta yang memandikannya, bersama orang yang memandikannya. Seperti Abah bilang, kun amama syahika ka'anaka maitun bih, jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seperti akan kau mayit, ka'anaka maitun bihayin, di hadapan orang yang hidup. Lalu di sini murid yang benar bersama guru mursyid itu dibilang kal mayit ma'amug silih, seperti mayit ya. Si muridnya itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya, dibulak-balik terserah guru. La kalamun wala harokan, seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya, la kalam wala harokan. Mayit itu di depan orang mandi nggak ada ngomong, nggak ada gerak.
nggak ada ngomong, nggak ada gerak, nggak ada ucapan. La kalama wala harokata. Wala yakdiru yantiku baina yadihi min hibatihi. Wala yakdiru, si murid yang benar itu tidak mampu bicara di hadapan guru mursyidnya karena kewibawahannya itu. Gak berani ngomong karena kewibawaan Syekh Mursyid. Itu murid yang benar. Makanya Abah bilang jangan banyak bertanya seperti itu. Kenapa? Karena si murid yang benar bersama mursyidnya itu la yaqdiru ayantiku baina yadayhi min haibatihi. Tidak mampu dia berkata-kata atau bicara di hadapan Syekh mursyidnya karena kewibawahannya itu. Wala yadkhulu wala yakhruju, bahkan si murid itu tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. La yadkhulu, tidak masuk, wala yadkhulu, tidak keluar, wala yukhalitu ahadan, bahkan dia tidak boleh juga bergaul dengan seseorang. La yadkhulu wala yakhruju wala yukhalitu ahadan, bergaul, bercampur dengan seseorang. Wala yastagilu bilmin, begitupun gak boleh murid yang benar itu untuk menyibukkan dengan satu ilmu, gak boleh yastagilu dengan ilmu. Wala Quran, sama, gak boleh mengikut dengan Quran. Wala dzikrin, begitupun gak boleh menyibukkan dengan zikir illa biidni, kecuali dengan izinnya. Begitu. Kita nggak boleh mendalami satu ilmu itu tanpa izin guru mursyid kita. Bahkan di sini wala Quran, nah, itu. Baca Quran pun, menyibukkan baca Quran atau baca qiraah, ya. Baca qiraah, baca tajwid pun di sini bilang wala Quran, wala yasigu bi ilmi wala Quran. Tidak boleh menyibukkan dengan satu ilmu pengetahuan di luar guru, wala Quran atau Quran, wala dzikir illa biidzni, kecuali izin. Ada izinnya dulu dari guru mursyidnya. Misalnya mendalami ilmu nahwu, ilmu sorob, yang sudah ditakin berzikirnya, pengen hafalan Quran atau mengamalkan zikir, ya, selain di luar Abah, itu illa biidzni, kecuali dengan izinnya. Li anau aminun alal murid bima yargi, karena Syekh Mursyid itu syekhnya murid Sodik tadi, Syekh Mursyid itu aminun, diberikan kepercayaan kepada si murid tadi bima yargi, di mana sesuatu tadi yang bisa menaikkan kesulukan, menaikkan derajat si murid tadi. Makanya nggak boleh baca zikir ini, nggak boleh baca Quran dulu, nggak boleh sebut dengan ilmu dulu. Nah, itulah kalau tarekat suluk seperti itu. Ini pada protes, dibilang jangan baca Quran mulu, wah ngelarang baca Quran. Pada ada, bukan dilarang. Ente fokus dulu, karena guru itu aminun, memiliki kepercayaan kepada si murid untuk menaikkan derajat tarkiyah bima yarkih, untuk menaikkan makom dia si murid tadi itu. Maka jangan baca ini dulu, jangan baca ini, jangan ilmu ini lepasin dulu dari guru aja dulu, gitu maksudnya. Dilarang baca Quran, wala yastagilu bi ilmin wala Qur'anin wala dzikrin illa biiznihi. Jangan bergaul dulu sama orang ini, syariat. Kalau pengen ente dibimbing, diusulkan oleh guru, yaitu ikut aturan-aturan guru. Waruba amali fadilin, waruba, barangkali, waruba amin, berapa banyak amal fadil yang berpadilah, dakhalatu nafsu, dakhalatu, masuk kepadanya,
Nafsu, nafsu pasor mabdulan akhirnya yang diutamakan. Amalan ini, zikir ini. Jadi di sini jelas kalau murid yang benar bersama mursyid itu kal mayit dah. Ma'amuksilihi kun amama sayhika ka anaka maitun bihain. Kalau dalam buku Abah, buku kuning, jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu ini. Ini belajar toreko. Khususnya toreko suluk nih yang Abah ini. Bukan tabaruk. Toreko suluk. Kalau pengen sukses, kenapa kita diperintahkan kun amama sayhika ka anaka maitun bihain? Jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seakan-akan kamu udah mayit di hadapan orang yang hidup. Nah, makanya dalam kitab Anwarul Qudsiyah karya dari Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani mengambil perkataan Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu an, murid yang benar bersama guru mursyid itu seperti ini kal mayit. Ma'amusil seperti mayit di hadapan orang memandikan. La kalam wala harokat. Yang nama mayit di hadapan meninggal nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Wala yaktiru antiku, bahkan dia nggak bisa ngomong depan guru mursyid karena wibawanya. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul dengan seseorang. Kenapa demikian? Tanaman yang ditanam latifah-latifah kita oleh Abah Guru Syekh Abdul Rahman, kalau di kita ini takutnya latifahnya itu nggak berkembang gitu loh, nggak ada efek, nggak ada fungsinya nanti. Makanya nggak boleh nyibukin satu ilmu. Wah, saya mau belajar fikih, nggak boleh itu. Wala yastagilu bi ilmin. Kenapa? Ini tarekat suluk, tarekat usul, bukan tarekat baru. Wala Quran, nggak boleh tuh baca Quran dulu. Bukan dilarang, ntar dulu. Zikir yang lain jangan usah dulu gitu. Illa biizni, kecuali diizinkan sama guru tuh. Ada izin dari Abah pun. Syekh Abdul Rahman. Li'anahu aminun ala murid bima yargi. Karena seorang mursyid, seorang guru mursyid itu memiliki amanah, bertanggung jawab. Ketika si murid sudah berbayat zikir kepada si mursyidnya, bertanggung jawab apa? Untuk roka yurok bima yarkihi, untuk menaikkan, mengusulkan si muridnya tadi. Makanya dilarang itu dulu. Bahkan di sini diberi alasan waruba amali fadil, berapa banyak katanya amal-amal yang utama. Amal bagus, zikirnya bagus, baca Quran bagus, nyebukin ilmu bagus, tapi nanti takutnya ada keinginan nafsu. Nah, makanya di situ kita harus panapil mursyid seperti itu. Takutnya masuklah nafsu tadi. As-sara maqdulan, yang diutamakan. Ketika diutamakan berarti nafsu, keinginan. Nah, makanya di ajaran Abah ini tarekat suluk. Jangan ada keinginan kita, harus keinginan guru idah guru. Nah itu belajar panapil mursyid. Ternyata apa yang Abah tulis dalam buku kuning kun amama sayhika ka anaka maitun bihayin itu dijelaskan di Anwarul Qudsiyah, ada di halaman 103. Itu kata-kata Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki. Kemudian Ustaz Jakatori ketika suruh ceramah bulanan atau di majlis-majlis, jangan baca Quran dulu, bukan berarti ngelarang. Artinya Anda baca Quran bagus, fa'biru ba'amalin, itu utama. Tapi nanti akan tersisiplah masuk nafsu keinginan Anda. Zikir bagus zikirnya. Tapi harus ada izin dari gurunya, izin syekh mursyidnya. Zikiran, baca Quran harus ada izin dari guru. Nah, makanya kenapa Ustaz Jakatori bilang ekstrim sama murid-murid Abah? Gak boleh baca Quran dulu, gak boleh ilmu ini, gak boleh. Karena Abah guru itu dibilang apa sini? Lahu aminun ala murid bima yarki. Guru mursyid, Abah guru itu punya wenang, punya keamanan untuk mengusulkan muridnya taroki naik.
bukan di toreko syariat Anda. Nah ini jelas ya. Ketika Ustaz Jaka Tarik menyampaikan ceramah di bulanan maupun di majlis-majlis yang mereka belum paham, menyalahkan itu. Alasannya apa? Takutnya ente ada keinginan ente, nafsu ente. Nah, mursyid ini menghalau, jangan dulu. Kecuali diizinkan boleh. Ketika diizinkan oleh abah guru berarti apa? Ini murid udah mampu. Setelah dia mengamalkan zikir jahat, zikir hobi, zikir syirik, memahami latifah, 7 latifah, muraqabah, akrobiyah, kemudian khotaman. Nah, khotaman kan ada izinnya. Jadi kalau kita punya guru mursyid, saya mursyid suluk, apapun yang kita amalkan harus ada izinnya. Zikir jahar diizinkan 165 atau 200 lah kata Anda. Zikir hobi di 7 latifah. 7 latifah kita ini, muraqabah, khotaman. Ini jelas, wala yastaghilu bi ilmin wala qur'anin wala dzikrin illa bi iznihi. Tidak boleh murid yang benar itu menyibukkan dengan satu ilmu. Wah, saya pengen ilmu qiraat, saya ingin ilmu tafsir, boleh kita baca ilmu-ilmu boleh. Mereka yang bukan badal kaul mengatakan seperti itu adalah meracuni murid-murid Syekh Abdul Rahman itu. Wala Quran, wala yastaqilu bi Quran. Jangan nyibukin baca Quran dulu, zikir yang dikasih aja. Wala dzikrin atau zikir yang lain di luar abah jangan. Biizin, kecuali ada izinnya. Bagaimana sekarang abahnya udah nggak ada? Nanti secara rohani Anda diizinkan baca Quran, diizinkan untuk ilmu ini, diizinkan zikir ini, begitu ada izin dari gurunya. Nyata li annahu haminun alal murid bima yargi. Karena seorang mursyid itu punya wewenang, punya tanggung jawab untuk bisa menaikkan derajat muridnya itu. Makanya dilarang. Udah zikir jahar aja, udah zikir hobi aja, udah zikir siri aja. Ini loh khotaman, ini loh manakiban kata Abah, harian, mingguan, bulanan. Karena guru seorang mursyid apa? Li'annahu aminun al murid bima yargi. Karena guru punya tanggung jawab, punya wenang, punya keamanahan. Karena dia sudah ditalkin berzikir, berarti harus ikut aturan guru mursyidmu, bukan guru mursyid yang lain. Harian, mingguan, bulanan itu. Paham nih? Murid-murid abah guru ini khususnya. Ya kalau mereka torekonya tabaruk bukan suluk, ya silahkan. Kan sering Ustaz Jaka Tarik mengatakan, kalau punya mursyid tabaruk, Anda boleh belajar kemanapun, silakan ilmu, baca Quran, silakan. Tapi ketika sudah ketemu mursyid, suluk, nah ini, wala yastagilu bi ilmin, wala bil Qur'anin, wala dzikrin illa bi idni syekh, bi idni sayhika. Gak boleh. Kecuali izin dari gurumu, dari mursyidmu. Kalau syekh mursyidmu mengizinkan, pengalaman pribadi dulu pengen hafal Quran, ditanya sama pimpinan pesantren itu, Wadil Mubarakah, kamu bertarekoh, udah dapat izin dari guru belum? Izin menghafal Quran. Harus izin dulu sama gurumu. Kalau enggak, saya enggak terima. Dia paham. Jangan sampai kita solonong boy. Ya. Karena sekali lagi yang orang talqin itu rohnya romudov. Nyantel kita kepada guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Jaka Tarik dalam kitab Anwarul Qudsiah ini untuk membuka cakrawala pola pikir murid-murid Syekh Abdul Rahman, ada loh di kitabnya Anwarul Qudsiah, larangan-larangan itu. Al-muridi shadiqu ma'asayhi kal maitu ma'amugsilihi la kalama wala harakata wala yaqdiru yantiku baina yadayhi min haibatihi wala yadhulu wala yahruju wala yukhlitu ahadan wala yastagilu bi ilmin wala qur'anin wala dzikrin illa bi izni bi idin syekh mursyid syaihi li ana wa aminun ala muridi fi mayarkihi. Murid yang benar itu bersama guru mursyidnya seperti mayit bersama yang memandikannya. Maka si mayit itu enggak ada bicara, enggak ada gerak. Murid di hadapan guru mursyidnya
tidak mampu bicara di hadapan guru mursyidnya karena kahibahnya. Murid nggak boleh masuk ataupun keluar atau bergaul atau bercampur dengan seseorang, atau tidak boleh menyibukkan satu ilmu, tidak boleh menyibukkan Quran, tidak boleh menyibukkan zikir kecuali dengan izin guru mursyid. Kenapa demikian? Karena guru mursyid memiliki amanah, wewenang, diamanahkan untuk bisa taroki, menaikkan derajat si murid tadi, karena ada tanamannya, yaitu tanaman kalimat tauhid, zikir la ilallah dan zikir hobi. Amalin itu saja, itu yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus bagi mereka yang sudah berterkusul, amalkan terus, gak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib asyahir qulubana waj'al afidatan tarju alayya waj'al mu'assiratan fi qulubi ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi asyahir qulubana waj'al afidatan tarju alayya waj'al mu'assiratan ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi asyahir qulubana waj'al afidatan tarju alayya waj'al mu'assiratan fi qulubi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.